Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ajira akan mempresentasikan proses bisnis menyeluruh bidang pengembangan perangkat lunak dan GIM. Yang pertama ada perencanaan. Adalah proses pengembangan perangkat lunak dan GIM dimulai dengan kegiatan yang dikenal dengan perencanaan. Tujuan perencanaan proyek adalah untuk menyediakan kerangkaan kerja untuk membuat perkiraan sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan. Selanjutnya ada analisis. Tahap analisis melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan penggunaan, persyaratan teknis, dan kendala proyek. Tim akan menganalisis informasi dan data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan dan peluang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, analisis juga membantu dalam mengidentifikasi kemungkinan risiko dan strategi untuk menghadapinya. Yang selanjutnya yang dianalisis, satu analisis sumber daya, 2 analisis alat bantu, 3 analisis jadwal, 4 analisis biaya, 5 analisis risiko, 6 analisis kelayakan. Yang selanjutnya ada desain. Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Desain mencakup aspek teknis, arsitektur sistem, antarmuka, penggunaan, dan detail implementasi. Yang selanjutnya ada implementasi. Implementasi adalah kegiatan pemrograman untuk mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat. Pada tahap selanjutnya, progres perancangan, implementasi, dan pengujian dilakukan secara berurutan. Integrasi sistem perangkat lunak adalah bangunan fungsi umum dari setiap program software pada komputer pribadi. Integrasi sistem menghubungkan dua atau lebih sistem yang sama maupun berbeda bahasa pemrograman. Sistem tersebut dapat saling bertukar data untuk mencegah manipulasi dan dapat menghabiskan informasi baru guna mendukung pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, pemeliharaan perangkat lunak adalah proses memodifikasi sistem perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunaknya setelah penggunaan oleh konsumen atau klien untuk memperbaiki kerusakan, meningkatkan kinerja, manfaat, atau kualitas, dan mengoptimalitas untuk menyesuaikan sistem perangkat lunak dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran adalah saat produk atau pelayanan diperkenalkan ke pasar. Tim pemasaran akan merencanakan strategi pemasaran, komunikasi, dan promosi untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produksi dan mendukung mendorong adopsi oleh target pasar. Pemasaran yang efektif membantu produk atau layanan mencapai basis pelanggan atau lebih luas dan mencapai kesuksesan dalam bisnis. Yang selanjutnya, distribusi merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk melakukan penyaluran atau mengirimkan hasil produksi berupa barang atau jasa kepada konsumen secara tidak langsung. Proses distribusi juga berarti seluruh aktivitas ekonomi yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Selanjutnya, budaya mutu merupakan sistem nilai dari sebuah organisasi yang menghasilkan kesadaran lingkungan yang kondusif dalam pembentukan perbaikan yang berkelanjutan. Dalam segi mutu, budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur dan harapan yang mendepankan mutu. Selanjutnya, ketiga LH, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup adalah menciptakan kenyamanan dalam pekerjaan agar terhindar atau tercegah dari bahaya serta kecelakaan kerja serta lingkungan yang nyaman. Selanjutnya, manajemen proyek. Perangkat lunak adalah proses pengembangan perangkat lunak alias software secara manajerial. Manajemen proyek ini sama saja dengan manajemen lainnya. Dan yang terakhir, user experience. User experience adalah pengalaman pengguna dalam proses interaksi dengan aplikasi atau perangkat lunak untuk memperbaiki kemudian bagi pengguna. Dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.